Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, jamaah kajian Komering, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah semuanya, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla diberi kesempatan dan kemampuan untuk sama-sama terus bertolabul ilmi sampai mati. InsyaAllah kita terus bertolabul ilmi. Oleh karena itu, yang dituntut oleh kita adalah bagaimana agar kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla sehingga bisa terus istiqomah thalabul ilmi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kajian kita adalah kajian tafsir surat Al-Baqarah. Yang lalu kita bahas siapa itu al-muttaqin. Al-muttaqin, orang yang bertakwa, berasal dari waqa yaqi wiqayatan, menjadi ittaqa yattaqi ittiqaan, muttaqin artinya orang yang berjaga-jaga, orang yang senantiasa menjaga dirinya untuk senantiasa di dalam rel keridhaan Allah Azza wa Jalla sehingga selamat dari murkanya, yang akhirnya dimasukkan ke dalam surganya, dihindarkan dari nerakanya. Siapa muttaqin? Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas, muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada perkara gaib, perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau dengan akal kita. Jadi perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang cukup diimani. Beriman kepada perkara gaib, tentang Allah, tentang malaikat, tentang para rasul. Sejak rasul yang pertama dan bahkan seluruh rasul kita tidak pernah tahu dan bagaimana bisa menyelaminya dan bagaimana bisa mengetahuinya kecuali meyakini apa yang diinformasikan. Bagaimana tentang masalah hari kiamat, bagaimana tentang masalah takdir, bagaimana tentang masalah kitab-kitab yang Allah turunkan, dan yang lain-lainnya yang terkait dengan perkara gaib, tentang sirat, tentang surga, tentang neraka, tentang mizan, timbangan, dan yang lain-lainnya. Intinya yang pertama yang sudah kita bahas, ciri muttaqin adalah beriman kepada perkara gaib. Kemudian wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Orang muttaqin senantiasa mendirikan salat, bukan saja sekedar agar terbebas dari beban, agar terbebas dari tanggung jawab, tetapi menjiwai sholat itu sendiri. Pelaksanaannya benar-benar diperhatikan syarat dan rukunnya. Juga bagaimana tentang kekhusyuannya, sehingga akhirnya berdampak di dalam kehidupannya. Kemudian siapa muttaqin? Wa mimma razzaqnahum yunfiqun, orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan
menginfakkan apa yang kami rizkikan kepada mereka. Sebagian yang Allah rizkikan kepada mereka diinfakkan. Allah berikan kepada mereka, sebagiannya diinfakkan. Ini ciri muttaqin. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Muttaqin, kalau kita lihat yang pertama, meyakini perkara gaib. Ini perkara akidah. Maka perkara akidah adalah perkara yang disinggung pertama kali bagi muttaqin. Kemudian wa yuqimunas shalah, ini muamalah dengan Allah. Jadi hablum minallahnya juga di situ disinggung yang kedua setelah perkara akidah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian disebutkan tentang sesama manusia, orang yang memiliki rizki dari Allah diberikan sebagiannya. Ini hablum minan nas. Jadi muttaqin dari ayat yang sudah kita bacakan adalah pondasinya yaitu perkara akidah kokoh. Karena pondasi atau perkara akidahnya kokoh, maka hablum minallahnya bagus, yang kemudian hablum minannasnya bagus. Ini dari ayat yang kita sudah bahas, yaitu ayat 3. Sekarang kita akan melanjutkan ayat yang keempat. Para jamaah sudah siap? Mushafnya bisa dibuka biar bisa lebih mengikuti. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat ini masih merupakan kelanjutan dari penjelasan Allah mengenai siapa muttaqin itu. Siapa muttaqin itu? Setelah disebutkan 3 ciri yang pertama pada ayat 3, pada ayat yang keempat disebutkan ciri-ciri yang lainnya. Apa ciri-ciri yang lainnya? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang-orang yang mengimani apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad. Wa ma unzila min qablika. Demikian pula mengimani apa yang diturunkan kepada sebelum kamu, wahai Muhammad. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Kemudian terhadap hari akhirat, kalau sekarang namanya hari dunia. Kemudian terhadap hari akhirat mereka meyakini. Pada ayat yang keempat ini disebutkan 3 kriteria yang lainnya. Siapa muttaqin itu? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, yu'minuna bima unzila ilaika. Mengimani apa yang diturunkan kepada kamu, wahai Muhammad. Apa yang diturunkan kepadamu, dalam hal ini yang dimaksud kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jelas adalah Al-Quran dengan penjelasnya. Al-Quran dengan penjelasnya, maka muttaqin pasti mengimaninya. Al-Quran yang ada di hadapan kita masing-masing ini berjumlah 114 surat dengan penjelasnya, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muttaqin pasti mengimaninya. Ibnu Abbas menjelaskan radhiyallahu an, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ay yusaddiquna bima ji'ta bihi minallahi wa ma ja'a bihi min qablika minal mursalin. Meyakini, orang-orang yang meyakini dengan apa yang kamu bawa, wahai Muhammad, termasuk apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Nanti kita bahas secara tersendiri. Jadi
Ini muttaqin, kriteria yang pertama dalam ayat ini adalah mengimani Al-Quran dan apa yang Nabi SAW bawa, yaitu hadis-hadisnya. Kita perlu sampaikan bahwasanya Al-Quran dan hadis dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Al-Quran dan hadis dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana iman dan Islam, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengatakan Al-Quran, maka makna hadis include di dalamnya. Kalau kita mengatakan hadis-hadis Nabi, maka makna Al-Quran masuk di dalamnya. Sebagaimana Islam dan iman. Kalau kita mengatakan Islam, makna iman masuk di dalamnya. Kalau kita mengatakan iman, maka makna Islam ada di dalamnya. Sehingga kaedahnya disebutkan al-islamu wal imanu idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Islam dan iman adalah dua istilah yang kalau disebutkan berbarengan, Islam dan iman namanya disebutkan berbarengan, maka maknanya sendiri-sendiri terpisah. Islam itu urusan zahir, iman itu urusan batin. Tapi kalau disebutkan secara sendiri, tidak berbarengan, mari kita tingkatkan keislaman kita. Tidak menyebutkan iman, tapi kita mengatakan mari tingkatkan keislaman kita. Itu maknanya bukan meningkatkan amaliyah-amaliyah zahir saja, tapi juga amaliyah-amaliyah batin yang merupakan makna iman masuk di dalamnya. Jadi kalau disebutkan secara terpisah, maka maknanya terkumpul. Demikian pula kalau kita menyebutkan iman, mari kita kuatkan keimanan kita. Itu bukan berarti kita menguatkan amaliyah-amaliyah batin saja, zahirnya enggak, tidak. Amaliyah-amaliyah zahir yang merupakan makna Islam masuk di dalamnya. Nah, jadi kalau disebutkan secara berbarengan Islam dan iman, maknanya sendiri-sendiri. Islam urusan zahir, iman urusan batin. Tapi kalau disebutkan secara sendiri-sendiri, Islam, mana iman masuk di dalamnya. Iman, mana Islam masuk di dalamnya. Kalau ada khotib mengatakan, Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, mari kita tingkatkan keislaman kita. Apa jamaah memahaminya? Kita meningkatkan sholat kita, zakat kita, puasa kita, baca Quran kita. Kalau masalah keyakinan, enggak lah. Oh, kita disuruh meningkatkan keislaman saja kok, wah itu keliru. Demikian pula kalau khotib mengatakan mari kita tingkatkan keimanan kita. Apa ada jamaah memahami kita tingkatkan terkait dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, kitab dan yang lainnya, hari takdir. Terus sholat, baca Quran, zikir juga perlu ditingkatkan. Wah, ini mengajaknya meningkatkan kepada keimanan, meningkatkan keimanan kok. Pemahaman yang keliru. Kalau disebutkan iman sendiri, Islam masuk di dalamnya. Kalau disebutkan Islam sendiri, iman masuk di dalamnya. Sama persis dengan Al-Quran dan hadis. Sama persis dengan Al-Quran dan hadis. Orang-orang muttaqin adalah orang-orang yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran. Maka hadis masuk di dalamnya. Sebagaimana kalau disebutkan hadis yang dibawa oleh Nabi SAW, Al-Quran masuk di dalamnya. Jadi kalau disebutkan berbarengan Al-Quran dan hadis, maknanya terpisah. Al-Quran firman Allah, hadis dari Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, kita harus kembali kepada Al-Quran. Bukan berarti kembali kepada ayat-ayat dalam 114 surat saja, penjelasnya itu hadis tidak perlu, bukan. Al-Quran, hadis masuk di dalamnya. Kita mari kembali kepada sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, maka Al-Quran masuk di dalamnya. Nah, jadi di sini
Orang muttaqin adalah yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat di dalam kehidupan kaum muslimin. Ada enggak yang merasa bertakwa, beriman kepada Al-Quran? Semuanya. Semuanya. Coba lihat lagi. Semua orang yang mengatakan bertakwa sehingga mengimani Al-Quran, adakah yang tidak mau mengambil hadis? Ada. Nah itu masalah. Ada kelompok manusia, mereka menyebut dirinya dengan sebutan Qur'aniyun, orang-orang Quran. Kedengarannya kan bagus, Qur'aniyun, ahli Quran. Segala permasalahan rujukannya Al-Quran, kedengarannya bagus. Tetapi sesungguhnya bukan bagus, sesungguhnya tidak bagus. Karena yang dimaksud oleh kelompok ini, maunya Al-Quran saja, hadisnya enggak mau. Sudah keliru. Orang muttaqin adalah yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan penjelasnya. Al-Quran dan penjelasnya. Mungkin enggak terjadi pertentangan antara Al-Quran dan hadis sebagai penjelasnya? Tidak mungkin terjadi. Selama hadis tersebut adalah hadis sahih, tidak mungkin ada terjadi perselisihan. Tidak mungkin terjadi pertentangan, tidak mungkin terjadi kontradiktif, tidak mungkin. Terjadi kontradiksi, tidak mungkin. Selama hadis itu sahih. Karena Allah sudah menyatakan hadis itu sebagai penjelas Al-Quran. Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl insyaallah. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatadhakkarun. Kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad al-dzikra, Al-Quran, litubayyana lin-nas, agar kamu menjelaskan. Jadi Allah yang menyatakan langsung, Al-Quran diturunkan kepada Nabi, agar Nabi menjelaskan. Sehingga kalau kita mengetahui Al-Quran ini Allah jaga sampai hari kiamat, dan itu kita imani, Al-Quran Allah jaga sampai hari kiamat, maka sudah otomatis penjelasnya yaitu hadis Allah jaga. Karena keduanya berjalan beriringan. Kalau kemudian orang meyakini Al-Quran saja yang dijaga sampai hari kiamat, hadisnya enggak, berarti ayat ini salah. Dan gak mungkin ayat ini salah. Allah sudah menegaskan, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adzikra, Al-Quran, agar dia menjelaskan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang yang berikutnya, wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan kepada para nabi sebelum kamu. Orang yang muttaqin bukan saja mengimani Al-Quran dan penjelasnya yaitu hadis, bukan. Tapi muttaqin juga mengimani seluruh apa yang pernah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kepada yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yang sangat banyak sekali, kitabnya apa saja Allahu a'lam.
Karena yang diinformasikan kepada kita hanya beberapa, ada namanya Zabur, ada namanya Taurat, ada namanya Injil. Terus kitab-kitab yang lainnya apa? Ya nggak ada informasi bagaimana kita bisa mengetahui. Karena tidak ada informasi sehingga kita tidak tahu, maka kita cukup meyakini bahwasanya sebelum Nabi Muhammad Allah Azza wa Jalla pernah menurunkan kitab-kitab kepada para nabinya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ay yusaddiquna bima ji'ta bi minallahi wa ma ja'a bihi min qablika minal mursalin, yang tadi sudah kita bacakan. Ada kelanjutan dari perkataan Ibnu Abbas, la yufarriquna bainahum wa la yajhaduna ma ja'uhum bihi min rabbihim. Orang-orang yang muttaqin tidak pernah membeda-bedakan. Orang muttaqin tidak pernah membeda-bedakan nabi yang satu dengan nabi yang lainnya. Tidak pernah membeda-bedakan. Semuanya adalah utusan Allah, maka semuanya diimani. Semuanya adalah utusan Allah, maka semuanya diimani. Karena Rasul yang satu dengan Rasul yang lainnya, orang muttaqin tidak pernah membeda-bedakannya. Maka demikian pula apa yang Allah turunkan kepada mereka berupa kitab-kitab, orang muttaqin tidak pernah membeda-bedakannya. Tidak pernah membeda-bedakannya, maksudnya adalah semuanya diimani, yakin seyakin-yakinnya semuanya berasal dari Allah, entah yang Taurat, entah yang Zabur, entah yang Injil, dan apapun yang kita tidak tahu apa saja, intinya Allah pernah menurunkan semuanya itu, maka kita imani. Maka kita imani. Terus yang membedakan apa? Kita beriman kepada Al-Quran dengan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kepada Al-Quran kita mengimaninya secara mufassala, secara rinci. Adapun kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran yang pernah Allah turunkan, kita mengimaninya secara mujmala, secara global. Asal kita meyakini bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab-kitab yang kita tidak tahu namanya. Kita hanya tahu sebagiannya saja yang diinformasikan, yaitu Zabur, Taurat, Injil, maka sudah cukup. Jadi meyakini secara global bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul, kepada para nabinya, maka itu sudah cukup. Adapun kepada Al-Quran bukan diimani secara global, tetapi diimani secara rinci. Kita kaji kandungannya, kita kaji hukum-hukumnya, kita kaji perintah dan larangannya, kita kaji tentang perkara-perkara apa yang diyakininya, yang harus menjadi keyakinan kita. Kita kaji tentang pemberitaan-pemberitaannya, dikaji. Jadi secara rinci. Ini yang membedakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Imam Mujahid mengatakan, arba'u ayatin min awali suratil Baqarah fi na'til mu'minin wa ayatani fi na'til kafirin wa thalathata asyarah fil munafikin. Di sini Imam Mujahid mengatakan 4 ayat yang sudah kita bahas, 4 ayat yang sedang kita bahas dan memang belum selesai ya. Itu berkaitan dengan sifat orang mukmin, nanti 2 ayat tentang orang kafir, 13 ayat tentang orang munafik. Ini diselingi informasi terlebih dahulu.
diselingi informasi terlebih dahulu, dan kita memang kenyataannya lagi membahas 4 ayat saja belum selesai. Nanti dua ayat tentang orang kafir dan 13 tentang orang munafik. Jadi kita sedang membahas 4 ayat tentang orang mukmin. Baik, kita lanjutkan. Orang muttaqin tidak membeda-bedakan Al-Quran dengan kitab-kitab apapun yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Bedanya tadi ya sudah kita sampaikan, bedanya terhadap kitab-kitab sebelumnya kita mengimaninya mujmalah, adapun kepada Al-Quran kita mengimaninya mufassalah, secara rinci. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan, saya bacakan. Lakin li mu'mini ahlil kitab khususiyah wa dzalika annahum yu'minuna bima bi aydihim mufassala fa idza dakhalu fil islam wa amanu bihi mufassala kana lahum ala dzalika al ajr marratain. Adapun orang mukmin dari kalangan ahli kitab yang ada di antara mereka, maksudnya kitab yang ada di depan mereka, misalnya Taurat, dia wajib mengimaninya secara rinci. Kemudian dia masuk Islam, mendapati kitab yang namanya Al-Quran, dia juga wajib mengimaninya secara rinci. Jadi dua-duanya wajib diimaninya secara rinci. Maka ahli kitab mendapatkan 2 pahala, 2 kali lipat daripada kita, tentang keimanan kepada kitab. Atau mungkin dia Nasrani, datang kepada dia yang namanya Injil, dia mengimaninya secara mufassalah. Injil dikaji secara rinci, didalami isinya. Kemudian datang Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya, sehingga dia pun harus beriman kepada Nabi Muhammad. Untuk tetap disebut muslim, harus beriman kepada Nabi Muhammad. Gak boleh, udah saya Injil saja. Terus Nabi Muhammad dengan Al-Quran yang gak mau. Itu namanya membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Muttaqin tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Muttaqin tidak membeda-bedakan satu dari yang lainnya. Semuanya dari Allah. Ketika orang Nasrani hidup dengan syariat dari Nabi Isa, yaitu Injil, di mana dia mengimaninya secara rinci, begitu datang Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya, maka dia pun harus mengkaji Al-Qur'an tersebut. Setelah diimaninya, dikaji secara rinci. Jadi 2 kitab tersebut semuanya diimani dan dikaji secara rinci. Maka orang Nasrani 2 kali lipat pahala. Kalau kita 1 kali lipat. Kalau kita 1 kali lipat. Kita mengimani Al-Quran secara rinci, untuk kitab-kitab sebelumnya secara global. Sementara ahli kitab, kitabnya dikaji, diimani secara rinci, begitu masuk Islam dengan syarat Nabi Muhammad juga dikaji secara rinci, semuanya secara rinci. Maka bagi mereka 2 pahala. Apa yang dimaksud kita mengimani secara global? Tadi sudah kita singgung, ya. Cukup kita meyakini Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul. Itu sudah cukup. Terus bagaimana kandungannya? Ya, kita tidak dituntut untuk mengkajinya secara rinci sebagaimana Al-Quran. Jika ada sesuatu yang disebutkan itu dari kitab Taurat misalnya, atau dari kitab Injil misalnya, dan itu sesuai dengan Al-Quran, maka kita benarkan. Jika ada sesuatu yang dikatakan ini dari Taurat dan ternyata sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, maka kita benarkan. Jika ada sesuatu yang katanya ada dalam Taurat, ada dalam Injil, tetapi bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran, maka kita dustakan, karena mesti gak benar. Kenapa mesti gak benar? Bertentangan dengan Al-Quran. Allah memberikan syariat kepada para nabi, ya, tidak bertentangan.
Tidak bertentangan artinya hal-hal yang terkait dengan akidah nggak mungkin terjadi perubahan-perubahan yang kontradiktif. Misalnya bahwasanya di dalam Al-Quran disebutkan manusia semuanya sama, bangsa apapun sama. Jadi Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, termasuk wanita dan lelakinya, semuanya sama saja. Di hadapan Allah nggak ada bedanya. Yang membedakan adalah masalah takwanya. Kemudian misalnya disebutkan di dalam Taurat bahwasanya Allah menciptakan manusia menjadi keledai-keledai yang diperbudak sesukanya oleh orang-orang Yahudi. Nah, ini mesti kita harus dustakan. Karena berbeda dengan Al-Quran. Kemudian katanya di dalam Injil, di sana konsep ketuhanan yang diajarkan adalah Trinitas. Ternyata Al-Quran mengatakan Trinitas itu akidah kafir. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu Trinitas. Maka itu harus didustakan. Jadi ketika ada perkara-perkara yang memang sampai kepada kita, katanya di dalam Taurat, kayak dalam Injil begini, terus dalam Al-Quran bagaimana? Sama, berarti itu benar. Kemudian datang lagi kepada kita, katanya dalam Taurat begini, katanya dalam Injil begini. Terus bagaimana dalam Al-Quran? Al-Quran mendustakan, nggak sama. Berarti kita harus dustakan. Terus katanya dalam Taurat begini, dalam Injil begini. Terus dalam Al-Quran bagaimana? Dalam Al-Quran tidak disebutkan. Al-Quran membenarkan apa mendustakan? Al-Quran tidak membenarkan, tidak mendustakan. Tidak ada hal terkait dengan pembicaraan itu. Ya sudah, kita diam. Nah itu. Ini yang dimaksud mengimani secara global. Jadi saya mungkin rangkum biar tidak bias gitu ya. Saya rangkum biar lebih jelas maksudnya. Beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran secara global, maksudnya dua. Kita garis bawahi dua atau kita rangkum dua. Yang pertama adalah kita meyakini Allah pernah menurunkan kitab-kitab kepada nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Cukup meyakini itu saja. Yang kedua, mana yang kita benarkan dan yang mana kita dustakan? Kan tadi sudah disampaikan, kita cukup mengimaninya Allah pernah menurunkan, sudah cukup. Iya, betul. Tapi seumpamanya ada informasi sampai kepada kita, katanya dalam Taurat misalnya, dalam Injil begini, maka kita menimbangnya dengan Al-Quran. Al-Quran bagaimana? Membenarkan atau mendustakan? Membenarkan. Berarti kita mempercayai. Kemudian suatu ketika datang informasi dalam Taurat begini, dalam Injil begini. Kita timbang dengan Al-Quran. Bagaimana dalam Al-Quran? Nggak sama tuh, Al-Quran mendustakan. Kalau gitu kita dustakan. Kemudian misalnya ada suatu berita, katanya dalam Taurat begini, dalam Injil begini. Terus Al-Quran bagaimana? Enggak menjelas tentang masalah itu. Ya sudah, kita tawakuf. Kita berhenti. Kita tidak dituntut mencari-cari, tidak. Karena kita mengimani secara global. Baik, kita lanjutkan. Jadi sudah dua kriteria mutakin yang sudah kita bahas. Yang pertama, mengimani apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, mengimani kepada apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Yang ketiga, wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka beriman. Kenapa dikatakan hari akhirat? Kenapa dikatakan hari akhirat? Sekarang hari dunia. Kenapa dikatakan hari akhirat? Jawabannya, akhirat sebagaimana asal katanya.
akhoro, hamzah khoro, yang terakhir. Dunia lebih dulu, baru akhirat. Seperti urutannya 1, 2, 3, 4, 5, kan begitu. 1 lebih dulu daripada 2. Nah, demikian pula dunia lebih dulu daripada akhirat. Dana dari huruf dal nun ya, dekat. Nah, ini dekat dengan kita. Di mana kita sekarang di dalamnya. Di mana kita sekarang di dalamnya. Kemudian disusul akhirat yang berikutnya, yang terakhir, maka disebut hari akhirat. Setelah dunia nanti ada hari yang terakhir, yang tidak ada perjalanan setelah itu, sudah tidak ada. Itu yang terakhir mentok, yaitu akhirat. Orang muttaqin adalah yang beriman kepada akhirat. Orang muttaqin adalah orang yang beriman kepada akhirat. Akhirat itu apa saja? Akhirat itu apa saja? Akhirat dimulai dari dihancurkannya alam semesta. Kemudian dibangkitkan. Nah, itu. Ketika dibangkitkan, ada apa di sana? Ketika dibangkitkan, ada apa di sana? Dikumpulkan di mahsyar. Ketika dikumpulkan di mahsyar, ada apa? Sebenarnya ada kajian khusus yang membahas masalah ini. Kita sampaikan global saja. Di mahsyar ada apa? Di mahsyar ada pembagian catatan amal. Kemudian di sana ada penghitungan amal. Di sana ada penimbangan amal. Kemudian di sana ada pengadilan di hadapan Allah. Ditanya setiap rupiahnya dari mana dan dikemanakan, ditanya umurnya digunakan untuk apa saja. Jadi pengadilan di hadapan Allah. Di sana ada jalan di atas sirat. Di sana ada keputusan final masuk surga atau masuk neraka. Kemudian bagaimana ihwal surga dan bagaimana ihwal neraka, semuanya diimani oleh muttaqin. Jadi kalau ada orang mengatakan perkara akhirat itu ramalan masa depan. Loh, kok ramalan masa depan? Ya siapa yang pernah mengalami? Nggak ada orang pernah mengalami. Lalu kenapa bisa menceritakan nanti di sana begini. Berarti kan ramalan masa depan. La haula wala quwata illa billah. Ini bab keimanan. Sudah kita bahas. Bab keimanan berarti bab tentang perkara-perkara yang akal tidak menjangkaunya. Terus cukup diimani, namanya bab keimanan. Lalu bagaimana kemudian untuk membuktikan akhirat itu betul? Syaratnya harus ada orang mengalami dulu, kemudian melihat dan merasakan, kemudian cerita kepada orang-orang yang belum mengalami. Loh, ini bab keimanan, tidak bisa dituntut dengan bukti seperti itu. Terus bagaimana? Diimani saja. Makanya pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Orang kafir punya keimanan, orang muslim punya keimanan. Iya, kalau masih ingat pembahasan yang lalu. Jadi bukan orang muslim saja yang ada ajaran keimanan yang tidak bisa diutak-utik kecuali diimani saja.
Tapi orang kafir pun ada, tetapi banyak hal yang berbeda. Apanya yang berbeda? Perkara-perkara di dalam keyakinan Islam yang akal tidak bisa menjangkaunya, tetapi akal dengan mudah tunduk patuh, menerima, mempercayainya. Ini akhirnya sedikit mengulang lagi. Sementara di luar Islam, perkara-perkara imanan, ideologi yang ada pada mereka adalah perkara-perkara yang akal tidak bisa menjangkau dan susah untuk tunduk patuh, menerima itu susah. Susah. Contohnya keimanan yang berupa apa? Keimanan yang berupa satu saja yang tadi sudah kita sebutkan. Dalam Islam, Allah menyatakan seluruh manusia sama. Seluruh manusia sama. Yaitu yang membedakan takwanya saja. Maka diimani, ini informasi dari Allah, yang membedakan takwanya saja. Semuanya sama. Sementara keimanan yang harus diimani oleh orang-orang Yahudi, Allah mengajarkan suatu ajaran, ini kata mereka, manusia diciptakan oleh Allah sebagai keledai yang harus diperbudak oleh orang Yahudi. Maka kalau mau dikatakan keimanan ini sudah keputusan Allah, diimani saja. Ya oke lah, namanya keimanan harus imani saja. Tapi masalahnya akal dipaksa-paksa itu gak bisa. Karena akal akan dengan sangat mudah mencerna. Allah Maha Bijaksana, Maha Adil. Sejak kapan menjadi rasialis? Sejak kapan menjadi rasialis? Membela ras tertentu, kemudian merendahkan ras yang lainnya. Nah, akal gak bisa menerima akidah. Tapi dalam Islam, semua apa yang merupakan akidah, yang akal yang akal tidak bisa mencernanya, menelaahnya, menjangkaunya, tapi dengan sangat gampang menerimanya karena tunduk kepada keimanan. Ini yang membedakan. Mungkin tidak kita bahas lagi. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, jadi orang-orang muttaqin adalah orang-orang yang meyakini hari akhirat, hari yang terakhir, yang tidak ada hari lagi, zaman terakhir yang tidak ada zaman lagi, yang finalnya di surga selama-lamanya atau di neraka selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini penjelasan dari ayat 4 melengkapi ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 3 tentang kriteria muttaqin. Kalau begitu kita sebutan apa saja kriteria muttaqin di dalam dua ayat ini. Yang pertama, beriman kepada perkara gaib. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menafkahkan sebagian yang Allah rizkikan. Yang keempat, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kelima, mengimani kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan yang keenam, kepada akhirat mereka meyakini. Ini muttaqin. Kepada orang yang pada dirinya 6 perkara ini, apa kata Allah? Kepada orang yang ada pada dirinya 6 perkara ini, kata Allah, kita baca dalam ayat yang berikutnya, yaitu ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika mereka itu tafsirnya apa? Ulaika mereka itu muttaqin yang ada pada dirinya 6 kriteria tadi. Ala hudan, di atas petunjuk, mir rabbihim, dari Tuhannya. Apa hudan? Apa hudan? Hudan artinya nur. Ai ala nurin wa bayanin wa basiratin minallah. Mereka tadi muttaqin dengan kriterianya berada di atas cahaya dan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Karena mereka berada di atas cahaya dan petunjuk Allah Azza wa Jalla, maka tidak mungkin tersesat.
karena tidak mungkin tersesat, maka Allah nyatakan wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Karena di atas cahaya dan di atas petunjuk dari Allah, maka nggak mungkin mereka adalah orang-orang yang rugi. Karena mereka bukan orang-orang yang rugi, maka Allah nyatakan wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung dalam masalah apa? Beruntung dalam masalah apa? Beruntung dunianya dan akhiratnya. Ai fid dunya wal akhirah. Beruntung di dunia dan akhiratnya. Kenapa? Karena dia meraih apa yang semestinya harus diraih dan dia terhindarkan dari perkara yang semestinya dihindarkan. Saya ulangi lagi. Kenapa disebut beruntung? Muflihun, karena mereka telah meraih apa yang semestinya harus diraih. Pada saat yang sama, mereka terhindarkan dari perkara-perkara yang harus terhindarkan. Namanya beruntung. Sekarang, seseorang, dia berangkat ke Jakarta misalnya. Maunya apa? Maunya mencari kerja, misalnya ini sekedar contoh, mencari kerja dengan gaji yang semestinya. Karena dia memiliki skill, memiliki keterampilan yang langka, sehingga nilainya juga tinggi misalnya. Berangkat ke Jakarta. Ternyata dia mendapatkan apa yang dia harapkan dan terhindarkan dari perkara yang seharusnya dihindarkan. Apa? Benar-benar gajinya dikasihkan secara semestinya, tidak didolimi sedikit pun, tidak dikurang-kurangi sedikit pun. Dimatikan saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang orang muttaqin yang ada pada dirinya 6 perkara tadi, Allah menyatakan muflihun. Allah nyatakan muflihun, yaitu orang yang beruntung. Di dunia, apa yang sesungguhnya mereka jalani, mereka lulus ujian. Akhirnya mendapatkan hasilnya di akhirat, yaitu surga. Pada saat yang sama, mereka terhindarkan dari perkara-perkara yang semestinya jangan disentuh ketika di dunia, yang hal itu berakibat neraka. Nah, makanya ini penjelasan untung dunia akhirat. Saya ulangi lagi, apa yang dimaksud dengan muflihun? Untung dunia akhirat. Di dunia mereka bisa berada pada suatu kondisi yang seharusnya. Berarti lulus ujian di dunia. Akhirnya dapat reward di akhirat, surga. Mereka terhindarkan dari perkara-perkara yang mereka gak boleh masuk ke dalamnya. Karena kalau masuk di dalamnya, balasannya neraka. Nah, jadi untuk untung dunia akhirat, jadilah muttaqin yang ada pada dirinya 6 perkara ini. Sekarang dikembalikan kepada kita, mau untung apa enggak, kan begitu? Mau untung apa enggak? Kalau mau untung, jadilah muttaqin. Muttaqin yang bagaimana? Atau muttaqin kriterianya apa? Pada dirinya 6 perkara ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedikit saja kita merenung yang sudah kita kaji ini. Yang pertama dari 6 kriteria itu kan beriman kepada perkara gaib. Di antara beriman kepada perkara gaib adalah beriman kepada Allah. Coba kita tanya, Anda beriman kepada perkara gaib? Kita tanya seseorang, Anda beriman kepada perkara gaib? Ya, wajib itu. Berarti Anda beriman kepada Allah? Jelas. Tolong jelaskan kepada kami, iman kepada Allah itu bagaimana?
biasanya jawabannya kurang pas. Biasa jawabannya kurang pas. Nah, ketika jawabannya kurang pas, berarti keimanannya masih dipertanyakan. Berarti keimanannya masih dipertanyakan. Ini baru kriteria yang pertama dan baru sebatas iman kepada Allah, masih banyak yang belum benar. Terus, setelah mengkaji ayat ini, tidak mau mengkaji tentang iman kepada Allah. Ya jangan sampai. Setelah kita mengkaji seperti ini, kita harus mengkaji iman kepada Allah itu bagaimana. Dikatakan benar, beriman kepada Allah kalau bagaimana. Belum iman kepada malaikat, dikatakan beriman benar kepada malaikat bagaimana. Dikaji. Karena kalau tidak dikaji, bisa terjadi seperti orang Bogor itu. Orang Islam meyakini perkara-perkara gaib, gara-gara keimanan kepada malaikatnya nggak benar, suatu ketika datang, menurut dia, datang sosok yang memperkenalkan dirinya sebagai malaikat Jibril, kemudian memberikan petuah-petuah gini, ini, dan ini. Dia kemudian percaya dan menobatkan dirinya sebagai titisan Maryam, anaknya sebagai titisan Nabi Isa. Ini gara-garanya nggak benar beriman kepada malaikatnya. Iman pada malaikatnya nggak benar. Ini baru kriteria yang pertama. Iman kepada perkara gaib, tengok iman kepada Allah ditengok. Tengok iman kepada malaikat. Terus belum lagi iman kepada kitab. Belum lagi iman kepada Rasul. Belum lagi iman pada hari kiamat. Belum lagi iman kepada takdir. Tengok, biar semuanya betul. Setelah itu kriteria kedua, kita merenung, mendirikan sholat. Gimana sholat? Bagaimana sholat? Kita merenungi satu kata yukimu, karena lafadznya adalah yukimunas sholat, mendirikan sholat, bukan yu'addunas sholat, bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Maknanya lebih dalam daripada yu'addun, daripada menunaikan, menjalankan. Tapi yukimun, maknanya lebih dalam. Sholat kita bagaimana? Kalau sholat kita sebatas ritual agar terbebas dari beban, maka pantas apa enggak nanti disebut muflihun, orang yang beruntung. Kemudian terhadap masalah rizki, menginfakkan yang wajib-wajib, oke. Yang sunnah-sunnah enggak, itu masih bagus. Karena yang wajib-wajib semuanya oke, yang sunnah-sunnah tidak bagus, tapi itu masih bagus. Karena yang wajib-wajib yaitu zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah, ditunaikan dengan semestinya. Tetapi bukankah beriman kepada Rasul menjadikan kita memperhatikan seluruh sunnahnya, sehingga kalau paham tentang sunnah Rasul, kita akan tidak rela kecuali pasti berbanyak-banyakan infak. Nah, sehingga bukan yang wajib saja, tetapi juga yang sunnah, karena kita juga sudah terikat dengan keimanan kepada Rasul. Jadi satu dengan yang lainnya saling terikat. Makanya di dalam tafsir ini disebutkan, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, walaisa tasihhu wahidatun min hadhihi sifat bidunil ukhra. Tidak sah seseorang bersifat dengan satu kriteria saja tanpa kriteria yang lainnya. Bal kullu wahidatin mustalzimatun lil ukhra wa syartin ma'aha. Tetapi bahkan satu kriteria itu terkait erat dengan kriteria-kriteria yang lainnya dan merupakan persyaratan untuk disebut mutakin. Saling keterkaitan. Gak boleh ada ini saja, yang lainnya tidak boleh. Tidak boleh. Hanya ada beberapa yang lainnya tidak, karena saling keterkaitan.
Jadi mengkaji tafsir ini adalah mengkaji tadabbur, kajian renungan, kajian penghayatan. Maka kita baca ayat-ayatnya, kita renungi, kita jadikan cermin untuk kita. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara khusus jamaah kajian Komering. Sekarang kita lanjutkan ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-6. Saya bacakan ayatnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, a'andzartahum, kamu peringatkan mereka, am lam tunzirhum, atau kamu tidak peringatkan mereka, la yu'minun, mereka tetap saja tidak beriman. Ini ayat yang ke-6. Dengan ayat yang ke-7 berarti 2 ayat. 6 dan 7 berarti 2 ayat. Yang dikatakan oleh Imam Mujahid bahwa 4 ayat yang pertama, jadi kita lihat dari ayat 5, mundur 4, mundur 3, mundur 2. Kalau yang satu kan alif lam mim, huruf-huruf muqatta'ah yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Tapi 2, 3, 4, 5 ini 4 ayat berbicara tentang sifat-sifat mukmin atau sifat-sifat muttaqin. Nah, 2 ayat yang berikutnya kata Imam Mujahid sifat orang kafir. Nanti 13 ayat yang berikutnya mulai ayat 8 sampai 13 selanjutnya itu tentang orang-orang munafik. Sekarang kita bahas tentang orang kafir dulu. Orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kamu wahai Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatkan mereka atau tidak kamu peringatkan mereka, sami mawon, mereka tidak akan beriman. Kenapa mereka tidak akan beriman? Diingatkan atau tidak diingatkan, diperingatkan atau tidak diperingatkan, tetap saja tidak mau beriman. Kenapa? Ai ghattu al-haqqa wa sataruhu wa qad kataballahu ta'ala 'alaihim dzalika sawa'un 'alaihim indharuka wa adamuhu fa innahum la yu'minuna bima ji'tahum bihi. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang telah menutup hak, menutup dirinya dari hak, dan hal itu telah Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz, sehingga peringatanmu atau enggak ada peringatan dari kamu sama saja, tidak akan pernah mengimani apa yang kamu bawa wahai Muhammad. Jadi mereka sudah Allah tetapkan sebagai orang-orang yang tidak bisa menerima kebenaran. Sudah Allah catat itu, sudah Allah tetapkan itu sebagai orang-orang yang tidak menerima kebenaran. Makanya nggak ngefek diperingatkan atau tidak diperingatkan sama saja, nggak ngaruh, nggak berdampak. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran ayat-ayat yang lainnya. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan kalimat dari Tuhanmu, maksudnya ditetapkan sebagai orang-orang kafir, maksudnya ditetapkan sebagai orang-orang yang tidak bisa menerima kebenaran, maka kapan saja nggak pernah bisa beriman. Kemudian ada ayat yang berbunyi, walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Meskipun kamu mendatangkan kepada mereka setiap ayat hingga mereka melihat
azab yang pedih nyata-nyata dilihatnya. Setiap ayat kamu datangkan wahai Muhammad, hingga mereka nyata-nyata melihat dengan matanya adab yang pedih. Ini kalau tidak mau mengikuti ayat-ayat, sama aja nggak ngefek, tetap nggak beriman. Kenapa? Sudah Allah tetapkan sebagai orang yang tidak menerima kebenaran alias orang kafir. Sebelum kita lanjutkan, di sini perlu ada yang kita garis bawahi. Jangan sampai salah memahami ayat ini. Saya ulangi lagi. Jangan sampai salah memahami ayat ini. Bahaya kalau sampai salah. Karena bisa saja orang memahaminya begini. Oh, berarti orang kafir itu karena sudah Allah nyatakan dia kafir, sehingga ketika dia mau beriman ya percuma saja. Wong sudah dinyatakan kafir kok, percuma saja. Oh, jadi orang-orang ini sudah ditetapkan sebagai ahli neraka, maka ketika ada kebenaran, kebaikan, terus mereka mau berbuat ya percuma saja, mesti nggak bisa, karena sudah dinyatakan, ditetapkan sebagai ahli neraka. Di mana pemahaman ini menyatakan masuk surga dan masuk neraka itu dipaksakan. Masuk surga dan masuk neraka itu dipaksakan. Itu pemahaman yang salah. Terus apa yang dimaksud dengan ayat ini? Orang kafir sama saja bagi kamu, hai Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu peringatan atau enggak sama saja. Soalnya sudah dicatat di Lauhul Mahfuz sebagai orang-orang kafir. Gak mungkin bisa menerima. Maksudnya apa? Akhirnya kita harus mengkaji masalah tentang catatan di Lauhul Mahfuz. Berbicara tentang catatan di Lauhul Mahfuz adalah berbicara tentang takdir. Akhirnya kita harus mengkaji bagaimana keimanan takdir yang benar. Bahwasanya Allah mencatat ihwal manusia, bagaimanapun per detiknya dia berbuat ngapain-ngapain, itu Allah catat, itu berdasarkan ilmunya. Bukan Allah memaksakan. Allah tahu persis si fulan nanti ketika sudah lahir sebagai manusia, dia akan berbuat per detiknya gini sampai endingnya adalah ending menuju surga. Maka Allah semuanya catat itu sampai endingnya. Bahwasanya si fulan nanti ketika sudah berwujud manusia, dia akan berbuat ini per detiknya sampai endingnya adalah ending yang menghantarkan kepada neraka. Allah catat semuanya itu. Jadi Allah mencatat berdasarkan ilmunya tentang ihwal manusia sejak lahirnya sampai matinya. Bukan Allah bukan Allah memaksakan. Itu si fulan, dalam bahasa kita itu si fulan dicatat sebagai ahli neraka. Sehingga ketika dia mau berbuat kebaikan, ketaatan, ya wis nggak mungkin bisa. Wong sudah dicatat kok sebagai neraka. Sebaliknya, orang yang sudah dicatat sebagai ahli surga, kemudian dia terdorong kepada kemaksiatan itu nggak mungkin bisa. Wong sudah dicatat sebagai ahli surga, pasti berbuat ketaatan. Bukan begitu pemahaman takdir. Nah, ini kembali kepada 6 kriteria pertama. Untuk disebut mutakin, beriman kepada gaibnya harus benar. Contoh ini adalah contoh bagian dari keimanan kepada gaib, yaitu takdir. Harus benar. Nah, baik. Jadi, orang-orang yang Allah nyatakan tidak mungkin bisa diperingatkan. Jadi nggak ngaruh diperingatan atau nggak diperingatan.
nggak ngaruh. Allah berfirman demikian karena Allah sudah tahu persis ini orang gimana. Allah tahu persis. Apa sih yang hendak disampaikan dari ayat ini? Yang hendak disampaikan dari ayat ini adalah hiburan untuk Nabi. Apa maksudnya hiburan untuk Nabi? Nabi nggak perlu risau kalau kemudian berdakwah, mengajak kepada hak, berdakwah, mengajak kepada kebenaran, lalu mereka tidak mengikutinya. Nggak usah risau, nggak usah kemudian mengatakan wah saya gagal, nggak usah mengatakan wah saya nggak berhasil. Enggak, karena Nabi itu hanya menyampaikan saja. Dalam Al-Quran cukup banyak disampaikan demikian. Fa innama 'alaikal balagh, fa innama 'alaikal balagh. Sesungguhnya kamu hanya menyampaikan saja, wahai Muhammad, menyampaikan saja. Nah, ini tentang orang kafir. Kenapa demikian? Telah menutup dari kebenaran. Sebenarnya kalau mau direnung-renung, dia itu menutup dari kebenaran, nyaman apa enggak? Menutup diri dari kebenaran, nyaman apa enggak? Jawabannya tidak nyaman. Kenapa jawabannya tidak nyaman? Karena sesungguhnya membohongi dirinya sendiri. Orang kalau membohongi dirinya sendiri pasti tidak nyaman, karena nggak apa adanya. Fitrah manusia itu mentauhidkan Allah, patuh tunduk kepada Allah, itu fitrahnya. Allah jadikan setiap manusia memiliki fitrah demikian, tunduk patuh kepada Allah. Dan setiap fitrah pasti akan klop dengan kebenaran. Yang namanya kebatilan pasti mental. Jadi hak kebenaran itu fitrah menerimanya. Yang menjadikan orang tidak mengikuti fitrahnya, akhirnya tetap di dalam kekufurannya. Yang menjadikan orang tidak mengikuti fitrahnya, akhirnya tetap di dalam kemungkarannya, itu faktor X. Bisa karena kesombongan, bisa karena kedengkian, dan yang lain-lainnya. Yang jelas fitrah enggak bisa dibohongi. Ya jelas fitrah enggak bisa dibohongi, enggak bisa. Allah berfirman, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Dan hadapkanlah wajahmu secara ikhlas di dalam beragama. Dan hadapkanlah wajahmu kepada Allah dengan mentauhidkannya. Itulah fitrah Allah. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan kepada setiap manusia. Maka kembali kepada pertanyaan, orang menutup diri dari kebenaran sebenarnya nyaman apa tidak? Jawabannya enggak nyaman. Karena sesungguhnya membohongi dirinya sendiri. Nah, penjelasan ini sekaligus menambah penjelasan yang baru saja kita sampaikan. Allah tidak memaksakan orang untuk berada di neraka. Ini yang di neraka, kalau ini di surga. Allah tidak memaksakan, karena Allah mencatat di Lauhul Mahfuz sesuai dengan ilmunya. Ilmunya Allah meliputi apapun yang akan terjadi. Ini orang sejak berbentuk manusia, nanti perbuatan per detiknya sampai endingnya bagaimana, itu Allah tahu persis. Itu yang Allah catat.
Allah nggak pernah mendolimi hambanya. Wa mallahu yuridu dzulma lil ibad. Ditetapkan ahli neraka sehingga ketika berbuat kebaikan sudah nggak bisa. Ketika pengen berbuat ketaatan sudah nggak bisa. Wong kamu harus masuk neraka kok. Ini namanya memaksakan. Allah tidak demikian. Allah nggak pernah berbuat zalim. Terlebih baru saja kita sampaikan, Allah jadikan manusia dengan fitrah tunduk patuh mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau orang keluar dari fitrah, ya ulah dia sendiri dan sesungguhnya tidak nyaman. Begini fitrah itu. Fitrahnya ikan hidupnya di mana? Fitrahnya ikan hidupnya di mana? Air. Kalau ditempatkan di daratan gak nyaman. Karena fitrahnya di air. Kalau terus-terusan di daratan mati. Fitrahnya ayam di mana? Fitrahnya ayam di daratan. Kalau dimasukkan ke dalam air gak nyaman. Kalau dibiarkan terus-terusan mati. Fitrahnya orang haus apa? Minum. Kalau dibiarkan nggak minum, binasa. Fitrahnya orang lapar apa? Makan. Kalau dibiarkan nggak makan, malah petaka. Demikian pula fitrahnya manusia adalah tunduk patuh mentauhidkan Allah. Ketika orang keluar dari fitrahnya, maka sesungguhnya tidak nyaman. Kembali kepada pertanyaan lagi, orang kafir ini yang menutup diri dari kebenaran sebenarnya nyaman apa enggak? Enggak nyaman. Selalu bergejolak karena fitrahnya menyatu dengan hak sementara haknya dimentalkan. Fitrahnya menyatu dengan kebenaran dan kebenarannya ditolak, mesti enggak nyaman, bergejolak pada dirinya. Bergejolak pada dirinya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kelanjutan ayat ini menguatkan penjelasan sebab kenapa mereka tidak mau beriman. Sehingga Allah nyatakan di peringatan atau tidak peringatan sama aja, nggak ngefek. Kita baca ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adabun azim. Khatamallahu, Allah telah menstempel ala qulubihim, pada hatinya, wa ala sam'ihim, dan pada pendengarannya distempel, ditutup, ditutup. Sudah ditutup, di depan matanya ada tutup. Jadi telinga dan hatinya disegel, bahasa kita disegel. Tadi kok nyebutnya distempel. Jadi hati dan pendengarnya disegel. Sudah begitu, di depan matanya ada tutup. Walahum adabun azim, dan bagi mereka adab yang pedih. Hati, yang dengan hati itu manusia bisa berakal, menerima kebenaran. Yang dengan telinga bisa mencari, mendengarkan informasi sehingga kebenaran masuk. Tapi sudah Allah segel, maka jalan masuk kebenaran tertutup, mental. Sudah begitu ada harapan melalui mata, melihat kebenaran. Mata pun di depannya ada tutup, sehingga gak bisa melihat kebenaran. Perkara-perkara kebenaran tidak bisa dilihat. Akhirnya benar-benar di dalam kekufurannya, akhirnya benar-benar sebagai orang kafir yang akibatnya bagi mereka nanti adalah azab yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang masalah segel, ya, Allah mensegel hati mereka. Tentang masalah segel itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah.
tentang hati yang disegel. Innal mu'mina idza adnaba dzanban kanat nuqtah sauda fi qalbihi fa in taba wa naza'a wasta'taba sukila qalbuhu wa in zada zadat hatta ta'luwa qalbahu fadzalika aran alladzi qala Allah ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Seorang mukmin ketika dia berbuat dosa maka akan terjadi satu titik noda hitam di dalam hatinya. Kemudian dia berbuat dosa lagi, maka akan bertambah satu titik noda hitam lagi pada hatinya. Tapi kalau kemudian dia tobat, titik noda hitam tadi hilang. Titik noda hitam tadi hilang. Tapi kalau berbuat lagi, ada satu titik noda lagi, ada satu titik noda hitam lagi, dan seterusnya. Kemudian dia mentobatinya, maka hilang lagi. Seperti kaca yang buram dilap, jadi terang lagi. Awalnya ada tiupan, jadi buram. Ada tiupan lagi, jadi buram. Ada tiupan lagi, jadi buram. Kemudian setelah itu digosok, jadi cerah lagi. Hati pun begitu. Setiap dosa menjadikan satu noda titik hitam. Tapi dia bertobat menjadi cerah lagi. Nah, orang kafir itu terus-terusan berbuat dosa. Karena dia telah menutup diri dari kebenaran, terus-terus berbuat dosa. Dan orang mukmin di dalam hadis ini disebutkan ron. Kalla bal ron. Para mufassir di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan khotam yang tadi kita terjemah dengan segel itu lebih tinggi daripada ron. Segel itu lebih tinggi daripada ron. Orang mukmin ron, di mana dia berbuat dosa menjadi hitam di dalam hatinya, tapi kemudian dia tobat, bersih lagi dan seterusnya. Orang kafir bukan ron, tapi khotam. Lihat ayat berapa tadi? Lihat ayat 7. Khotamallahu. Diterjemahkannya mungkin ditutup gitu ya. Allah telah menutup gitu ya. Nah, khotam itu lebih tinggi daripada ron. Kalau ron kabut-kabut ya, bahasa kita begitu ya. Kalau khotam segel. Maka segel lebih tinggi daripada ron. Ron masih bisa kembali kepada kebaikan dengan mentobatinya. Lah kalau khotam segel berat. Kenapa berat? Ya namanya disegel. Kenapa disegel? Ya dia telah menutup hak selama-lamanya. Udah disegel. Kabarnya begini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah di sini menyebutkan telah menutup hati mereka. Khotam. Ada pelek ban. Semuanya membayangkan pelek ban. Ada korosi, sebelum korosi kotoran sampai kemudian berkarat, dibiarkan sampai kemudian keroposnya itu kemudian sampai pada kadar dituk itu jadi bolong, tuk jadi peleknya pada bolong-bolong, kroak berlobang-lobang. Nah, itu gambarnya demikian. Sudah berlobang-lobang, gimana mau mengembalikannya? Tapi kalau ron kalla bal rona ala qulubihim. Kalau ron, gambaran kita biar mudah memahami, ada pelek, kotor dilap. Kotor, mungkin bertambah kotor, tambah akut, tapi kemudian yang punya gelap, jadi cerah lagi. Yang ada dalam mukmin itu seperti itu ron. Karena ditobati. Orang kafir nggak ada mentobati.
telah menutup diri dari kebenaran, sehingga akhirnya akhirnya Nabi dihibur oleh Allah. Sudahlah, yang penting kamu menyampaikan saja. Innama alaikal balah, kamu hanya menyampaikan saja. Dia sudah menutup diri dari kebenaran, sama aja diperingatan atau enggak diperingatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang begini, Nabi, ini renungan kita. Nabi orang yang terbaik di antara seluruh manusia yang ada. Allah informasikan bahwa kalau memang orang tidak bisa didakwah, ya sudah, yang penting terus berdakwah, apalagi kita. Nah, ini di antara renungannya, apalagi kita, sudah, yang penting terus menyampaikan, terus menyampaikan. Siapa tahu berpengaruh, siapa tahu tersentuh, karena dia bukan orang kafir kok, orang mukmin. Orang mukmin itu tidak menutup diri dari kebenaran, maunya ya benar, tetapi kemudian karena faktor-faktor tertentu berada dalam kemungkaran, berada dalam jala-jala setan. Orang kafir juga sesungguhnya kalau kemudian memperhatikan fitrahnya, ya, fitrahnya diikuti, karena setiap manusia fitrahnya sama, maka sesungguhnya bisa sampai kepada kebenaran. Banyak orang kafir masuk Islam itu banyak, karena awalnya menutup diri dari kebenaran, tapi kemudian melihat fitrahnya. Jangan dibohong itu fitrah, karena selama-lamanya fitrah itu nggak bisa dibohongi, bisa sampai kepada kebenaran. Ya. Ini saja, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah kajian Komering, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Jadi kita sudah membahas sampai ayat 7, kajian tafsir yang merupakan kajian tadabbur, kajian perenungan. Kalau yang saya sampaikan benar tentunya dari Allah, kalau ada yang salah tentunya dari saya sendiri, dan saya minta ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.